Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jaringan wireless. Setelah kemarin kita melakukan praktikum dengan menggunakan kabel, kali ini kita akan mencoba wireless atau tanpa kabel. Sebelumnya sedikit tentang wireless. Wireless merupakan jaringan tanpa kabel yang menggunakan udara sebagai media transmisinya untuk menghantarkan gelombang elektromagnetik. Teknologi wireless menurut para data yang ada saat ini akan mengalami kemajuan dan pengembangan yang cepat beberapa tahun yang akan datang. Kemajuan itu akan terjadi beberapa bidang termasuk dalam komunikasi data. Untuk memperjelas mengenai perkembangannya, Ono Webpurbo menjelaskan bahwa teknologi WLAN 2,4 GHz, 5,8 GHz, dan 5 GHz berkembang pesat sekali terutama karena pembebasan izin frekuensi di band ISM, yaitu industrial, scientific, dan medical, maupun band UNI Unlicensed National Information Infrastructure oleh pemerintah Amerika Serikat. Standar komunikasi data yang digunakan umumnya adalah keluarga IEEE 802.11, di mana 802.11b mempunyai kecepatan maksimum 11 Mbps, sedangkan 802.11a dan 11G mempunyai kecepatan maksimum 54 Mbps. Kemudian keamanan pada wireless. Berdasarkan pengertian wireless di mana tidak dibutuhkannya kabel atau perangkat lainnya untuk terhubung ke router, maka dengan seperti ini semua orang bisa mengakses jaringan wireless Anda di area tertentu. Maka ada baiknya ketika menyiapkan jaringan wireless di satu rumah atau kantor, jaringan harus dilindungi password untuk keamanan jaringan dan melakukan pengaturan jaringan wireless. Teknologi seperti WiFi digunakan untuk meningkatkan keamanan pada jaringan wireless. WiFi digunakan untuk membuat password keamanan standar untuk mencegah akses tidak sah ke akses point. Jadi tidak semua orang bisa menggunakan wireless, hanya sebatas mereka yang mempunyai kata sandinya. Nah, macam-macam keamanan jaringan wireless. Yang pertama ada Wire Equivalent Privacy atau WEP, yang umumnya digunakan sebagai keamanan WiFi pada bulan September 1999. Versi pertamanya sangat rentan untuk dibobol oleh cracker. Hal ini disebabkan oleh pembatasan enkripsi yang hanya 64 bit. Namun penambahan enkripsi 128 bit juga tidak membuat tipe keamanan ini menjadi kuat. Generasi selanjutnya yaitu ada WPA. WPA didesain untuk menggantikan metode WEP menggunakan kunci keamanan statik. WPA menggunakan metode TKIP atau Temporal Key Integrity Protocol yang mampu berubah secara dinamik. Protokol TKIP akan mengambil kunci utama sebagai starting point yang kemudian secara reguler berubah sehingga tidak ada kunci enkripsi yang digunakan dua kali. WPA telah dikembangkan pada tahun 2006 dan secara resmi digantikan oleh WPA 2. Salah satu perubahan yang paling signifikan antara keduanya adalah penggunaan algoritma AES dan pengenalan CCMP atau Counter Cipher Mode dengan Blockchaining Message Authentication Kode Protokol sebagai pengganti TKIP. Perlu diketahui bahwa algoritma AES merupakan enkripsi yang memiliki keamanan paling tinggi. Kemudian frekuensi WiFi. Pada umumnya sinyal WiFi yang ada pada saat ini dibagi kepada sinyal WiFi dengan frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Frekuensi tersebut bisa membantu kita untuk mendapatkan sinyal yang baik dan kuat untuk mengakses internet. Frekuensi 2,4 GHz atau 2400 MHz adalah frekuensi dengan yang sudah lama kita gunakan, dengan umurnya juga sudah sangat lama. Gelombang ini adalah area bebas di mana nyaris semua perangkat wireless memakai frekuensi ini. Contoh umumnya seperti pada perangkat remote control TV, remote control mainan, alarm mobil, Bluetooth, router WiFi adalah salah satunya. Sinyal frekuensi 2, GHz mempunyai daya cakupan yang lebih luas dan sinyal yang lebih kuat. Namun penggunanya sudah cukup banyak sehingga terkadang ada kendala pada jaringan.
Ya, kemudian ada frekuensi 5 GHz adalah teknologi yang lebih baru sebagai jawaban terhadap banyaknya pemakaian frekuensi 2,4 GHz. Selain itu, saat ini perangkat yang telah mendukung frekuensi ini masih belum sebanyak perangkat yang mendukung frekuensi 2,4 GHz. Tetapi frekuensi yang lebih kuat ini mempunyai kekurangan di mana daya cakupannya lebih pendek. Nah, untuk kejelasan lebih lanjutnya, mari kita langsung saja simak praktikum yang akan saya lakukan. Nah, kali ini praktikumnya akan menggunakan wireless. Seperti biasa, mari kita siapkan terlebih dahulu skema jaringannya. Oke, yang perlu disiapkan pertama adalah sebuah switch, kemudian 2 buah access point, kita hubungkan dengan kabel strike. Nah, di sini kita atur konfigurasi jaringannya sesuai dengan modul saja. Kasih nama HP1, channelnya kita ubah menjadi 1, kemudian diberi passphrase atau kata sandi 123456778. Kemudian berpindah ke root access point 2, kita ganti namanya. Untuk channelnya tetap dan tanpa kata sandi. Kemudian kita siapkan sebuah laptop dan sebuah smartphone agar terkoneksi kepada access point. Nah, agar laptop dapat terkoneksi, kita ganti dulu, kita beri dulu perangkat receiver WiFi. Jadi yang semulanya port RJ45 kita ubah dahulu. Untuk smartphone langsung saja kita koneksikan. Nah, di sini kita isi AP2. Kemudian untuk IP address-nya sesuai dengan modul 192.168.1.130. Sudah terkoneksi. Dan untuk laptopnya kita koneksikan ke HP1 dengan kata sandi 1 sampai 8. Kemudian IP address kita isi dengan 1.129. Nah, sudah terkoneksi juga. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan tes ping sesuai dengan modul ya. Kita akan melakukan tes ping dari laptop, kita akan nge-ping IP address milik smartphone. Nah, bisa dilihat sudah terhubung, sudah mendapatkan respon. Nah, cukup sekian praktikum pada kesempatan kali ini karena ya terhitung sangat singkat. Jadi apabila terdapat kekurangan dalam praktikum mohon dimaklumi.
Terima kasih dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.